Ketika saya sedang berselancar di Google Maps, saya tidak sengaja menemukan pasar, yaitu pasar biasa yang letaknya itu tepat di tengah-tengah hutan ya teman-teman. Karena penasaran, saya langsung menuju ke pasar tersebut. Di dalam perjalanan ini, saya melewati jalan yang cukup banyak pohon-pohonnya. Artinya jalan ini memang dibuat untuk menuju pasar. Dan anehnya, di mana-mana pasar itu berada di jalan arteri atau jalan induk atau jalan utama ya kan, yang menghubungkan dua desa, dua kecamatan ataupun jalan utama dari sebuah kecamatan. Tapi anehnya pasar ini itu dibuat menuju ke tengah hutan kalau kita lihat di Google Map. Nah, ini kita sudah sampai mau menuju pasarnya, itu pasarnya sudah kelihatan dan kita parkirkan dulu motor kita di luar. Kita mau ngecek-ngecek di dalam pasar apa yang bisa dibeli seperti itu. Siapa tahu nanti ada yang tertarik kita bisa beli ya teman-teman ya. Jadi kita parkirkan motor dan kita langsung saja menuju pasar. Kalian bisa lihat kanan kiri pasar ini tidak ada pemukiman sama sekali. Yang benar-benar ini adalah hutan atau kebun ya. Tapi ini bukan hutan atau kebun atau gimana, bingung juga sih. Yang jelas kanan kirinya nggak ada perumahan warga. Setelah kami masuk, kami melihat-lihat apa yang bisa dibelanja. Ternyata sama sekali tidak ada pedagang di dalam pasar ini teman-teman. Bukan shock atau kaget, memang sudah pernah juga datang ke tempat ini dan saya pun iseng-iseng untuk menjelajahi pasar ini sudemi sudut apa yang bisa saya temukan. Betapa kagetnya ketika saya memasuki sebuah los, saya menemukan sebuah bungkus. Yang jelas ini bukan bungkus tisu galon ya teman-teman ya. Yang jelas ini tuh tisu magic. Di situ ada petunjuknya YK itu digunakan untuk memperkuat alat kelamin pria sebelum melakukan hubungan badan. Setelah itu saya berjalan-jalan, saya menemukan lagi bungkus obat batuk merek komik ya. Mungkin di sini pada saat itu lagi banyak yang sakit batuk ya kan, jadi mereka minum obat batuk seperti itu. Nah, jadi saya berjalan lagi, saya cuma berpikir, wah mungkin ini dulunya entah dijadikan apa, saya juga nggak tahu ya kan. Nah, saya coba jalan-jalan di los-los yang memang ini sudah tidak digunakan lagi sebagai tempat jualan, dan yang saya lihat ya di sini nih tidak terawat teman-teman, seperti itu. Banyak sampah berserakan di mana-mana ya, karena memang apakah dulu awal sekali pertama kali ini dulu dibuat, apakah memang digunakan sebagai pasar layaknya pasar, dan saya juga nggak tahu. Nah, ini kita lagi ngecek MCK-nya, ternyata di sini tuh ada kamar mandinya ya teman-teman ya. Ada tempat beolnya, mulai dari tempat yang jongkok sampai yang duduk seperti itu teman-teman. Keluar dari WC, saya pun melanjutkan perjalanan untuk melihat-lihat di belakang dari pasar ini. Memang hutan teman-teman, jadi tidak ada apa-apa ya, rumah pun tidak ada. Dan saya pun menemukan lagi sebungkus, bukan sebungkus sih, beberapa bungkus obat batuk. Dari sini saya mulai curiga, jangan-jangan ini dijadikan bahan baku untuk meracik minuman-minuman yang memabukkan ya. Gak habis pikir sih, bisa-bisanya tempat begini dijadikan untuk teler teman-teman ya. Beginilah kondisinya, kalau ada bangunan yang tidak digunakan pasti dimanfaatkan untuk tempat yang tidak benar. Akhirnya saya menemukan satu ruangan yang cukup luas, yang dimana saya coba menelusuri dalamnya dan akhirnya saya menemukan kaleng lem. Yang di sini saya pun heran bagaimana mungkin ada kaleng lem di sini. Setelah saya pikir-pikir ya, lem ini digunakan bukan untuk lem seng apalagi lem bangunan. Yang jelas lem ini digunakan sebagai bahan baku untuk teler juga teman-teman. Ya mau gimana lagi, kalau ada bangunan-bangunan yang tidak digunakan seperti ini ya pasti digunakannya ke arah-arah yang tidak baik ya, seperti itu. Di sana ada Squidward, keren tuh gambarnya. Nah, di sini juga ada hasil karya manusia ya. Ini mungkin kalau dipahat aja nggak cuma ditulis, mungkin bisa jadi eh, prasasti jika ditemukan 100 tahun ke depan. Bayangkan saja tulisan-tulisan seperti ini ya kan. Tidak perlu saya bacakan, cukup kalian bisa baca sendiri ya tulisan itu apa. Nah, seperti itu. Nah, itu terus ada gambar-gambar. Ya, begitulah gambar-gambar. Gambar-gambar hasil karya. Entah ini hasil karya manusia yang mana saya juga nggak tahu ya. Yang jelas banyak hasil karya-karya di sini nih. Mungkin ini status mereka ya kan,
dengan pusingnya kepala mereka. Terus kayak coba jalan, woi di sini sampahnya banyak sekali teman-teman. Nah itu sampah-sampah ya, nggak tahu juga nih sampah-sampah, yang jelas sampah ini tidak dihasilkan oleh hewan ya kan, yang jelas ini sampah-sampah dari manusia, cuma yang mana manusianya ya kurang tahu. Ini hasil karya mereka, mereka melukis. Sebenarnya ya bagus saja sih lukisannya ya kan, kontemporer seperti itu, cuma nggak tahu ya kontemporer. Nah itu kalian bisa membaca ya kan, jangan tertawa kalau kalian membacanya ya, cukup diilhami saja. Yang jelas ini hasil karya mereka. Saya tidak tahu niat dan tujuannya mereka melukis itu untuk apa. Setelah saya berkeliling dan saya melihat kondisi sekitar, sayang sekali bangunan ini tidak dimaksimalkan. Ya mudah-mudahan kedepannya bangunan ini bisa dimaksimalkan lah. Tidak lama kami melihat ada bangunan yang ada tangganya. Iseng-iseng saya pun manjat ke atas untuk melihat dari atas sana. Siapa tahu ada kehidupan yang bisa dilihat. Kan tetapi sama aja, yang dilihat hijau juga kanan kirinya. Tanpa disadari bocil pun ikut naik juga. Saya suruh turun, turun kamu nanti jatuh. Sudah tahu rumah sakit di sini jauh, jangan naik-naik, kalau jatuh itu berbahaya. Tapi dia tetap naik sampai atas dan akhirnya pun saya perintahkan dia turun. Nah dia turun kan teman-teman, kalau tidak turun tak jitak kepalanya. Nah seperti itulah, jadi memang bahaya juga bawa bocil nih, naik-naik sembarangan tidak dilihatin kan. Terpaksa lah saya juga turun, tapi kali ini saya turun menggunakan style para kru awak kapal selam. Begini contohnya ya, lihat nih, serut. Nah begitulah tadi ya kan, cuma jangan kalian contoh kok kalian tunda ahli ya kan. Nah saya jalan-jalan lihat rolling door-nya, saya cobalah tes-tes kan apakah rolling door-nya ini masih berfungsi atau tidak. Saya cobalah pelan-pelan, khawatirnya nanti kalau langsung ditarik paksa ke bawah, copot lagi rolling door-nya di atas kan masalah lagi seperti itu. Nah ternyata rolling door-nya ini masih berfungsi teman-teman, bisa nutup sampai bawah. Sayang sekali sih rolling door-nya nih gak terpakai kayak gitu kan. Ini kalau di kota besar sudah habis ini digondol sama pencuri kan, sayangnya. Untungnya di sini tidak ada pencuri seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh banyak apa namanya tuh meteran listrik yang bunyi titut titut titut, yang mirip meteran listrik di rumah mula kalau sudah tanggal tua kan. Nah, nah ini lihatin ya, ini namanya musola teman-teman. Sayangnya musola ini jadi terbengkalai kan, ada pintunya, ada meteran listriknya, yang ada di dalam bukan orang sholat tapi bangkai burung dan apalagi nih daun jendela pintu yang copot teman-teman, seperti itu. Sangat disayangkan sih. Untungnya di dalam sini tuh tidak ditemukan hal-hal yang seperti di pasar tadi ya. Ada tisu magic, ada lem ya kan, ada bungkus rokok dan obat batu. Yang jelas bagusnya mereka tidak mabuk di dalam sini teman-teman. Ya jadi seperti itulah untuk jalan-jalan kita kali ini ya kan. Siapa tahu kalian punya rekomendasi tempat-tempat yang aneh lagi kan, yang ada di Google Map, bisa direkomendasikan di kolom komentar. Jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.